Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Retno Dita Sari dengan NIM 0523029751 dari kelas Akuntansi Keuangan B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi akuntansi keuangan 2 mengenai akuntansi sewa. Langsung saja kita mulai ke slide yang pertama. Ada pengertian dan lingkungan leasing. Sewa adalah perjanjian kontraktual antara lessor atau pemilik aset dan lease atau penyewa yang memberikan hak kepada lease untuk menggunakan aset tertentu dalam jangka waktu tertentu. Sewa digunakan luas di sektor teknologi informasi, transportasi, konstruksi, dan pertanian. 3 kategori utama pelaku leasing yaitu bank, perusahaan leasing kapitatif, dan perusahaan independen. Ada keuntungan leasing. Nah, keuntungan leasing yang pertama ada pembiayaan 100% dengan harga tetap. Yang kedua ada perlindungan terhadap risiko usang. Yang ketiga ada fleksibilitas dalam penggunaan aset. Yang keempat ada pembiayaan lebih rendah dibanding pinjaman. Yang kelima ada keuntungan pajak. Yang keenam atau terakhir ada pembiayaan off balance sheet. Nah, lanjut ada akuntansi sewa modal oleh lease. Nah, pengakuan awal, yang pertama ada pengakuan awal. Aset dan kewajiban dicatat sebagai nilai terendah antara nilai sekarang pembayaran sewa minimum atau nilai wajar aset sewaan. Nah, yang kedua ada pengukuran selanjutnya. Depresiasi aset selama masa sewa atau jika tidak ada transfer kepemilikan ataupun umur ekonomis atau jika ada transfer kepemilikan. Yang selanjutnya ada amortisasi kewajiban, yaitu menggunakan metode bunga efektif. Nah, next ada pengertian sewa modal oleh lease. Nah, pembayaran sewa minimum meliputi yang pertama ada pembayaran sewa dasar, yang kedua ada nilai sisa yang dijamin penalti karena gagal memperpanjang, yang terakhir ada opsi pembelian murah. Nah, yang tidak termasuk ada biaya eksekutori yang meliputi asuransi, pemeliharaan, dan pajak. Nah, next kita masuk ke kriteria kapitalisasi sewa modal. Nah, syarat sewa dikapitalisasi jika memenuhi salah satu dari 4 kriteria kepemilikan. Yang pertama ada kepemilikan berpindah ke lease di akhir masa sewa. Yang kedua ada opsi pembelian murah. Yang ketiga, masa sewa lebih dari 75% umur ekonomis aset. Yang terakhir ada nilai sekarang pembayaran sewa minimum 90% dari nilai wajar aset. Nah, jika tidak memenuhi kriteria di atas, dicatat sebagai operating lease. Nah, tapi jika kita menemui salah satu contoh soal dan sudah memenuhi salah satu dari 4 kriteria di sini, berarti itu masuknya capital lease. Nah, yang selanjutnya ada klasifikasi sewa untuk lease. Yang pertama ada operating lease. Tidak mengalihkan substansial semua manfaat risiko kepemilikan. Pencatatan jurnalnya ada biaya sewa di debit, kas di kredit. Nah, yang kedua ada kapitalis. Mengalihkan substansial semua manfaat risiko kepemilikan. Pencatatan jurnalnya ada peralatan sewaan dan kreditnya hutang sewa. Nah, yang selanjutnya ada perbedaan capital lease versus operating lease. Yang pertama, ada pengakuan aset dan kewajiban dicatat yaitu iya di dalam capital lease, sedangkan di operating lease hanya beban sewa. Nah, yang selanjutnya ada depresiasi. Capital lease yaitu dicatat depresiasinya, sedangkan operating lease tidak. Yang selanjutnya ada beban bunga. Kapitalis ada beban bunga, sedangkan operating lease tidak ada. Nah, yang terakhir ada beban sewa. Kapitalis tidak ada, sedangkan operating lease ada. Nah, selanjutnya kita masuk akuntansi oleh lessor.
Lessor memperoleh manfaat berupa pendapatan bunga, insentif pajak, dan potensi nilai sisa tinggi. Lessor mengklasifikasikan sewa menjadi yang pertama ada sewa operasi, yang kedua ada sewa pembiayaan langsung atau direct financing lease, dan yang ketiga ada sewa tipe penjualan atau sales type lease. Nah, pada direct financing lease, lessor mengakui piutang sewa sebesar nilai sekarang, pembayaran sewa ditambah nilai sisa. Nah, selanjutnya ada klasifikasi sewa untuk lessor. Sewa operasi, aset tetap dalam buku lessor. Pendapatan sewa diakui secara periodik. Yang selanjutnya ada sewa pembiayaan langsung. Tidak ada keuntungan dealer atau produsen. Sewa investasi bersih sama dengan piutang sewa. Nah, yang selanjutnya ada sewa tipe penjualan. Ada keuntungan dealer atau produsen. Yang kedua, mengakui pendapatan penjualan dan harga pokok penjualan. Nah, next kita masuk ke masalah khusus dalam akuntansi sewa. Yang pertama ada nilai residu. Dijamin termasuk dalam pembayaran sewa minimum. Tidak dijamin, yaitu tidak termasuk dalam pembayaran sewa minimum. Yang selanjutnya ada biaya langsung awal, yaitu sewa operasi ditangguhkan dan diamortisasi, sewa pembiayaan langsung ditambahkan ke investasi bersih, sedangkan sewa tipe penjualan dibebankan langsung. Next, kita masuk ke contoh soal. Nah, pada contoh soal kali ini kita akan membahas tentang sewa modal dengan nilai residu yang tidak dijamin. Pada tanggal 1 Januari 2023, Delta Corporation menandatangani sewa selama 5 tahun yang tidak dapat dibatalkan untuk sebuah mesin. Ketentuan sewa menyebutkan Delta harus melakukan pembayaran tahunan sebesar $9.000 pada awal setiap tahun, mulai 1 Januari 2023. Mesin ini memiliki perkiraan masa manfaat selama 6 tahun dan nilai sisa sebesar $6.000 yang tidak dijamin. Delta menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk semua aset pabriknya. Tingkat pinjaman tambahan Delta adalah 10% dan tingkat implisit lessor tidak diketahui. Diminta: A. Tentukan jenis sewa ini dan jelaskan alasannya. B. Hitung nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum. C. Persiapkan semua entry jurnal untuk Delta Corporation hingga 1 Januari tahun 2024. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soal yang A. Nah, jenis sewa. Yang pertama, untuk menentukan jenis sewa, kita harus mengidentifikasi jenis listnya itu berdasarkan soalnya dengan melihat 4 kriteria yang tadi sudah dijelaskan di awal. Kita lihat kriteria yang pertama, transfer kepemilikan tidak ada. Yang kedua, pemilihan pembelian murah tidak ada. Yang ketiga, sewa istilah lebih dari 75% dari kehidupan ekonomi properti sewa. Iya, cara menghitungnya gimana? Kita lihat jangka listnya 5 tahun, sedangkan masa manfaatnya 6 tahun. Nah, 5 dibagi 6, lalu dikali 100%, hasilnya 83,3%. Nah, ini lebih dari 75%. Jadi, jika sudah memenuhi salah satu kriteria, ini sudah dipastikan masuk ke jenis sewa capital lease. Nah, jadi jenis sewa pada soal di atas merupakan capital lease atau sewa modal karena masa sewa 5 tahun lebih dari 75% dari umur ekonomis aset, yaitu 6 tahun, yaitu 83,3%. Ini memenuhi kriteria kapitalisasi sewa. Nah, next kita ada pembahasan soal yang B, yaitu untuk mencari nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum. Nah, yang pertama diketahui pembayaran tahunannya sebesar $9.000
Dan yang kedua, nilai faktor sekarang itu diketahui I-nya itu ini persenan tingkat pinjamannya yaitu 10% dan N 5 tahun. Nah, jadi kita lihat di tabel present value dan ketemu angka 4,1698. Nah, lalu pembayaran sewa minimumnya sebesar $37.529. Dari mana angka ini? Itu dari nilai pembayaran tahunan dikali nilai faktor sekarang yang sebesar 4,16986. Nilai ini yang kita sudah cari di tabel present value tadi dan ketemu hasilnya sebesar $37.529. Nah, yang selanjutnya yang C, yaitu kita disuruh menyiapkan semua entry jurnalnya. Nah, kita langsung aja mulai dari jurnal untuk tanggal 1 Januari 2023, yaitu pengakuan aset dan kewajiban sewa dan pembayaran sewa pertama. Nah, di debit ada mesin sewaan dengan modal sebesar 37.529 dan di kredit ada kewajiban sewa sebesar 37.529. Angka ini didapatkan dari ini pembayaran sewa minimum yang sudah kita hitung tadi. Nah, di kredit ada kewajiban yang selanjutnya di jurnal selanjutnya ada di debit yaitu kewajiban sewa sebesar $9.000 dan kreditnya ada kas $9.000. Ini merupakan nominal dari pembayaran tahunannya. Nah, next ada jurnal untuk 31 Desember 2023 yaitu pada saat pengakuan bunga dan penyusutan. Nah, yang pertama kita cari saldo kewajiban setelah pembayaran pertama yaitu 37.529 dikurangi $9.000 hasilnya $28.529. Nah, lalu kita cari bunga tahun 2023 yaitu dengan cara 37.529 ini tadi nilai pembayaran sewa minimumnya yaitu sebesar $37.529 dikurangi $9.000 yaitu merupakan nilai pembayaran tahunannya dan dikali 10% hasilnya 2.853. Jadi bunganya itu sebesar 2.853. Nah, yang selanjutnya ada penyusutan. Kita menghitung penyusutan dengan cara nilai pembayaran sewa minimum dibagi dengan 5 tahun. Nah, hasilnya ketemu $7.506. Nah, jurnalnya ada di debit beban bunga sebesar 2.853 dan di kredit ada utang bunga sebesar 2.853. Nah, yang selanjutnya ada beban penyusutan sebesar 7.506 dan di kreditnya ada akumulasi penyusutan sebesar 7.506. Next, ada jurnal untuk tanggal 1 Januari 2024 yaitu pada saat pembayaran sewa kedua. Caranya yaitu yang pertama ada pembayaran sewa sebesar $9.000 dan yang selanjutnya ada bagian pokok yaitu $9.000 dikurangi 2.853. Nah, 8.000 hasilnya ada 6.147. Lalu jurnalnya ada kewajiban sewa di debit ada kewajiban sewa sebesar 6.147. Lalu di debit juga ada hutang bunga sebesar 2.853 dan di kreditnya ada kas sebesar 9.000. Nah, sekian untuk penjelasan akuntansi sewa dari saya. Mohon maaf sekiranya apabila ada salah kata atau kesalahan dalam penjelasan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.